Kristus, setiap kali kami diundang untuk pelayanan, kami mempersiapkan kehidupan kami, mempersiapkan juga untuk renungan apa yang harus disampaikan. Dan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh kemurahan Tuhan, sudah setiap minggu kami dipercayakan Tuhan melalui hamba Tuhan gembala-gembala sidang untuk melayani. Dan tentu saya juga harus mempersiapkan itu, karena melayani Tuhan harus ada kesiapan. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bukan dari lulusan sekolah Alkitab, dan mungkin kalau Tuhan kehendaki selanjutnya saya dan suami akan mengambil pelajaran juga ya di sekolah Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kurun waktu 1 minggu itu, karena ada setiap minggu, jadi setiap menjelang hari Minggu saya harus mempersiapkan renungan firman Tuhan. Dan saya selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tahu siapa saya? Saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya apa-apa, tetapi saya percaya, saya punya kepercayaan Tuhan, dan Tuhan akan melengkapi kehidupan saya. Singkatnya, untuk pelayanan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari saya bergumul, Tuhan apa Tuhan? Tuhan apa? Pada suatu ketika, kalau tidak salah hari Rabu atau hari Kamis, di dalam hati saya Tuhan berbicara tentang firman Tuhan yang akan saya bagikan pada kesempatan siang ini. Kemudian tentu karena kami belum berkenalan dekat dengan hamba Tuhan di sini, saya mulai mencari siapa hamba Tuhannya, bagaimana. Karena kebetulan kami dari gereja Pantekosta di Indonesia, sama-sama Pantekosta tapi tidak sealiran golongannya ya. Jadi karena juga kami tidak mau sembarangan untuk melayani Bapak Ibu dan Tuhan Yesus Kristus. Dan tetap Tuhan bicara dalam kehidupan saya tentang firman Tuhan ini. Bagaimana bahwa di dalam firman Tuhan selalu saja Tuhan mengatakan, Allah mengatakan dalam firman Tuhan, Akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Akulah Allah Abraham, akulah Allah Ishak, dan akulah Allah Yakub. Sampai orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang seberang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, bilang bahwa orang ini ada 3 Tuhan, 3 Allahnya orang Kristen. Tetapi firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini sebenarnya bahwa ada 3 nama tersebut itu menyangkut pada janji Tuhan secara turun-temurun. Nah, Allah Abraham itu juga adalah Allah dari Ishak, anaknya. Kemudian Allah Yakub, anak dari Ishak. Sehingga Tuhan menyebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Satu hal yang kemudian Tuhan membawa saya pada sosok-sosok ini. Ketika sosok ini adalah pribadi yang jauh dari berkenan kepada Tuhan. Sebenarnya kalau kita lihat dari trek kehidupannya, Abraham di sana, kenapa harus mengatakan Allah Abraham, dan itu disampaikan sendiri oleh Allah? Padahal Abraham mengambil istri lain dari gundik dari gundik istrinya. Dia mengambil Hagar, walaupun ditawarkan oleh istrinya, tetapi itu tidak baik, bahkan berdosa. Memang pada zaman itu memberikan gundik saat kita tidak punya anak itu hal yang wajar, tetapi tidak semua hal yang wajar, tidak semua hal yang baik bagi dunia itu baik di mata Tuhan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, Ishak. Ishak ini satu hal yang saya lihat bahwa Ishak ini bukan orang yang baik, karena dia pilih kasih
kasih. Bahkan istrinya juga ikut-ikutan pilih kasih. Dia lebih sayang kepada Yakub daripada Esau. Istri dari Ishak ini dia sayang kepada Ishak, sayang kepada Yakub, sementara Ribka itu sayang kepada Esau. Mereka kembar. Ada pilih kasih. Dan yang ketiga yang ingin saya fokuskan di sini, seorang yang bernama Yakub yang kemudian Tuhan mengganti namanya dengan Israel, sebuah nama pribadi yang Tuhan berikan baginya. Sementara Abraham diganti menjadi Abraham, disebut Tuhan Allah Abraham. Tetapi kenapa Tuhan tidak menyebutkan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel? Tuhan sendiri yang bilang bahwa engkau akan kuganti namamu. Kenapa Tuhan tidak menyebut namanya Israel dan menjadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap apa yang mereka lakukan di sini, baik Abraham, akhirnya apa? Ada konsekuensi dari kesalahannya. Dia berpisah dengan Ismail, walaupun itu anak dari unditnya, itu juga anak darah dagingnya. Dan yang kedua, bahwa ketika Ishak begitu mengasihi Yakub, kemudian ada dendam dan perpecahan dalam kehidupan anak-anaknya. Dan apa yang terjadi dengan Yakub? Yakub berpisah dengan ibunya yang begitu dekat dengan dia. Dia dalam pelarian dan seperti dia menipu, tanda kutip, ikut serta menipu dengan ibunya, dia pun ditipu oleh Laban. Jadi ada konsekuensi dari setiap apa yang dilakukan oleh mereka yang disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, seperti penyebutan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga pada kesempatan ini saya akan membawakan tema tidak harus sempurna. Tidak harus sempurna. Mari sama-sama kita belajar dalam silsilah Yesus dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17. Di situ dikisahkan silsilah Yesus Kristus. Dan yang menarik perhatian saya, yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk melihat Daud. 3 ayat dalam pasal 1 ini menyantumkan nama Daud di dalamnya. Dan 5 kali disebut Daud di situ. 3 ayat itu yang pertama. Bapak Ibu, kita mau lihat dalam ayat pertama. Saya bacakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nama Daud disebut. Mari kita akan belajar satu demi satu. Apa sebenarnya yang ingin Tuhan sampaikan bagi kita semua? Bukan hanya untuk saudara saja, tetapi buat saya juga yang menyampaikan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Matius menulis anak Daud bagi silsilah Yesus Kristus atau merupakan keturunan dari Yesus Kristus sebelum dia mencatat ada nama Abraham. Jadi Daud disebut dahulu, kemudian Abraham. Mari kita melihat sebenarnya apa maksud Tuhan. Kenapa Tuhan tidak bilang ya anak Abraham? Kan Abraham lebih tua, kemudian anak Daud. Pelajaran pertama, bahwa pengakuan pemilihan dan pengakuan ini bahwa pemilihan dari rencana Allah bagi Daud pribadi itu sudah ada sebelum dia lahir. Amin. Bisa kita pahami di sini, Abraham ada sebelum Daud lahir. Jadi firman Allah ingin memberikan kita untuk berpikir bahwa kehidupan saya dan saudara dipilih Tuhan
sebelum kita lahir. Saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roma 9 ayat 11 menegaskan bagi kita baca bersama-sama. Roma 9 ayat 11 dalam hitungan ketiga, 2, 3. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Kita semua adalah orang-orang Kristen. Kita itu umat pilihan Tuhan. Amin. Dan kita dipilih sebelum kita lahir. Firman Tuhan yang bilang, luar biasa bukan penghargaan Tuhan bagi saya dan saudara? Kalau kemudian kita kembali ke Yakub di dalam Kejadian 32 ayat 27 sampai 28, sebenarnya ingin menegaskan bagi kita bahwa Yakub dipanggil oleh Tuhan sebelum dia menipu. Ya, jangan kemudian ada pikiran-pikiran dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan orang Kristen kemudian diberikan adjustment atau diberikan penilaian, diberikan stigma. Tuhannya orang Kristen itu Abraham, Ishak, Yakub. Yakub itu siapa? Dia begitu melekat dengan kesan penipu. Berarti orang Kristen punya leluhur penipu. Di sini firman Tuhan tegaskan bahwa sebelum Yakub melakukan itu, Tuhan sudah memilih Yakub. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam ayat 6 dalam Matius 1 tadi. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Mari kita perhatikan, Isai memperanakan Raja Daud. Raja Daud itu siapa? Seorang raja yang dipilih dan diurapi. Dia dipilih dan diurapi. Jadi statusnya sebagai raja, jabatannya sebagai raja tidak lepas dari pemilihan dan pengurapan dari Tuhan melalui nabi. Ini melekat. Ada tulisan di sana, Raja Daud akan membawa pengertian saya dan saudara mengingat raja ini dia dipilih dari sekian kakak-kakaknya dan kemudian dia diurapi. Mengapa disebut lengkap Raja Daud? Saat disanding atau berdampingan satu ayat dengan nama Uria, terkesan seolah-olah berbelit-belit, seolah-olah apa ya Bapak Ibu, hal yang tidak perlu. Kenapa tidak disebut dari istrinya Batseba seperti yang lain dalam kisah-kisah yang lain? Langsung, kenapa harus disematkan nama Uria di sana? Mari kita belajar. Pertama, gelar Raja Daud. Gelar raja bagi Daud itu erat kaitannya seperti saya katakan tadi dengan pemilihan dan pengurapan. Artinya walaupun sudah dipilih dan diurapi atau dalam pemakaian bagi saya dan saudara, kita bisa melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita sadari itu. Dan manusia memang punya kecenderungan untuk melakukan dosa. Sehingga di dalam Roma Rasul Paulus berkata, Roma 7 ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Kadang-kadang dalam kehidupan saya juga seperti itu. Saya mau Tuhan seperti ini supaya saya tidak bersalah kepadamu. Tetapi justru yang tidak mau saya lakukan itu yang saya lakukan. Itulah saya dan saudara. Itulah manusia. Bahkan Rasul Paulus pun mengakui itu. Yang kedua, dari ayat 6 ini, mengapa Allah selalu menyebut dirinya Yakub?
menyebut dirinya Allah Yakub dan bukan Allah Israel. Padahal Kejadian 32 ayat 28 nama Yakub menjadi Israel. Karena apa? Karena Yesus adalah Allah atas Yakub sebelum dia berganti nama menjadi Israel. Kita pahami di sini bahwa Tuhan Yesus adalah Allah bagi Yakub sebelum dia melakukan penipuan. Ya. Dan karena Yesus adalah Allah atas kesalahan dan atas dosa saya dan saudara, kita tidak punya kemampuan untuk menjadi benar dan menjadi sempurna. Dan kita butuh Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Dan Tuhan Yesus adalah Allah atas seluruh keberadaan hidup saya dan saudara. Sehingga di dalam Efesus 2 ayat 8 di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sudah tahu kita tidak mampu, kemudian kita merasa kita menjadi orang yang paling benar, orang yang paling suci. Kita menjadi orang yang sok suci. Padahal itu semua cuma kasih karunia bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan dalam Titus 3 ayat 5, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi apa? Karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang punya kasih karunia, yang mengerti saya dan saudara. Dia tahu kehidupan kita, bahkan kecenderungan kita untuk melakukan dosa, Dia tahu. Tetapi kalau kita dipanggil sebelum kita dilahirkan, dan kemudian kita melakukan kecenderungan-kecenderungan itu, Allah itu tetap sama bagi saya dan saudara. Walaupun engkau punya nama diganti Israel, tetapi engkau tetap Yakub yang mendapat kasih karunia. Haleluya. Identitasmu tidak berubah karena Allah ada di sana untuk kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yakub mendapat kasih karunia Tuhan, Daud mendapat kasih karunia Tuhan, kita mendapat kasih karunia Tuhan. Ayat 17, kita lihat ayat 17, ayat terakhir dalam silsilah Yesus Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. 2 kali nama Daud disebut di sini, melebihi nama dari Abraham. Mari kita belajar siang hari ini bagaimana kita untuk tetap mendapat kasih karunia walaupun kita sudah melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di dalam Kejadian 32 ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Perhatikan kata menang. Engkau menang. Kalau engkau menang, apakah itu berarti Tuhan kalah? Ya, kalau orang menang, apakah itu berarti Tuhan kalah? Tidak. Kata menang di sini bahwa ketika engkau bergumul dengan Allah dalam setiap pergumulan hidup yang Tuhan boleh berikan atau izinkan dalam kehidupan saya dan saudara, dan kita menghadapi situasi bergumul dengan manusia di sekitar kita yang membuat kita nanti berpeluang untuk berbuat dosa. Ketika kita menang, bukan Tuhan yang kalah, karena Tuhan tidak pernah kalah. Tuhan hanya mengalah, karena Tuhan bilang waktuku sudah padamu. Karena waktu Tuhan yang terbaik. Ketika kita diberikan sebuah proses untuk kita bergumul dalam kehidupan saya dan saudara, entahkah pergumulan
saudara, firman Tuhan sampaikan, Israel itu artinya Allah menang. Jadi pengertian engkau menang dalam hal ini, bahwa sebenarnya menang ketika bergumul dengan Tuhan, yaitu Yakub bertahan sampai Allah menang menjadikan Yakub sesuai dengan rencananya. Amin. Sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi yang menang di sini siapa? Dua-dua menang, Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Itu berarti bahwa untuk mendapatkan kasih karunia Allah, kita harus menang dalam pergumulan yang Allah izinkan, dan menang dalam setiap pergumulan kedagingan kita, dosa kita menang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berarti untuk mendapat kasih karunia Allah, kita harus menang dan mendapatkan Kristus sebagai juru selamat kita. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, kita kemudian melihat ada 3 babak dalam kehidupan Daud. Babak pertama, Daud ditegur, kemudian sadar dan menyesal. Saya melihat ada status dari Ibu Gembala beberapa hari yang lalu, ya Bapak Ibu. Terus saya bilang sama Tuhan, oh sudah sebetulnya ini Tuhan. Karena apa? Waktu saya kemudian masih dalam pergumulan di hari-hari terakhir menjelang hari Minggu ini, Bapak Ibu, kemudian saya di-tag oleh Bapak Gembala kan. Jadi saya lihat, oh ini kayaknya Ibu Gembalanya gitu. Saya lihat, ada status ini tentang bagaimana Nabi Nathan menegur Daud, dan Daud bertobat. Dia menyesal dengan penuh kesungguhan hati. Saya bilang ke Tuhan, sebetulnya ini Tuhan seteguhkan, karena saya ingin bicara tentang dosa dari Daud. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika 2 Samuel 12 ayat 13b kita melihat, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dia mengaku kesalahannya. Sehingga dalam Mazmur Daud, satu pasal di dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat 15, bagaimana Daud memberi pengakuannya kepada Tuhan bahwa dia sudah berdosa. Bahkan dia bilang, Tuhan jangan ambil rohmu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam Mazmur 51 itu ayat 3, saya mencatat di sini. Firman Tuhan berkata, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Mari kita, ketika kita bergumul dengan kedagingan dan dengan dosa kita, pastikan kita menang. Menang. Kita menang terhadap Tuhan. Artinya kita menang dan menjadi sesuatu di dalam rencana Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih yang kedua, babak kedua, ini bicara tentang apa? Daud mendapat kasih karunia dalam Kristus. 2 Samuel 12 ayat 13b, tadi bagian A, dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Luar biasa pengampunan yang diterima oleh Daud ketika dia sungguh-sungguh bertobat. Dia menyesali setiap dosanya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, tadi ketika kita bicara 3 babak kehidupan dari Daud, Daud menyesal akan segala dosanya dan dia sadar. Kemudian yang kedua, Daud mendapat kasih karunia Allah. Yang ketiga, babak kehidupan dari Daud. Daud tetap mempertahankan hidupnya sebagai separuh jiwanya Tuhan. Firman Tuhan yang saya bagikan ini terngiang-ngiang selalu dalam hati saya, karena merupakan ayat yang sangat disukai. Suami saya sudah bilang tadi bahwa Daud itu adalah sebagian dari hatinya Tuhan atau separuh jiwanya Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, itu kita akan dapatkan dalam New King James Version atau terjemahan NKJV
Di situ dalam 1 Samuel 13 ayat 14, but now your kingdom shall not continue. The Lord has sought for himself a man after his own heart. Bahwa Daud didapati adalah orang yang menjadi separuh jiwanya Tuhan. Diulangi dalam firman Tuhan di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. And when he had removed him, he rised up for them David as king, to whom also he gave testimony and said, I have found David the son of Jesse, a man after my own heart. Maukah kita menjadi bagian hatinya Tuhan? Amin. Haleluya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia itu diberikan terjemahan berkenan. Berkenan. Hei, tunggu dulu, berkenan apa sementara dia berdosa? Dosa yang begitu besar. Dari sekian dosa-dosa tokoh-tokoh Alkitab, saya melihat dosa Daud. Dia berzina. Sebelum dia berzina, dia melakukan pembunuhan berencana. Dalam kehidupan saya dan selalu bermasyarakat atau bernegara, ketika kau melakukan pembunuhan berencana, ada sanksi apa? Hukuman mati. Hukuman mati. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi kenapa dia disebut separuh hatinya Tuhan? Bapak, Ibu, Saudaraku, di sini dikatakan, kita akan baca Kisah Para Rasul 12 ayat 32 dalam versi terjemahan baru. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, ingat, Allah yang menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi bukan berhenti pada saat pemilihan dia menjadi raja, dia dipanggil sementara mengembalakan 1-2 ekor kambing domba ayahnya. Bukan ketika saat itu Tuhan melihat saja dia berkenan, tetapi apa? Dia melakukan segala kehendakku. Berarti apa Bapak Ibu? Ada waktu yang berjalan, tidak berhenti saat dia kemudian diurapi menjadi raja. Dia melakukan, itu artinya apa? To be continue, ya, continue, berkesinambungan. Dia selalu memperbaiki dirinya. Dia tahu dia bersalah, dia memperbaiki diri. Baik dalam kehidupan saya dan saudara, kita juga mempunyai sifat atau karakter seperti Daud. Banyak karakter-karakter yang lain, tetapi Daud, pada kesempatan hari ini kita mau belajar bahwa dia selalu mencari perkenanan Tuhan. Dari firman Tuhan siang hari ini, kesimpulan pelajaran apa yang kita dapat dari Daud? Bahwa Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi saya katakan judulnya bahwa tidak harus sempurna. Kita belajar dari Daud, tidak harus sempurna. Karena kalau Tuhan hanya memakai orang-orang yang sempurna, Tuhan tidak pernah akan memakai siapapun. Amin. Amin. Ingat itu Bapak Ibu. Jangan engkau mendiskreditkan kehidupanmu. Oh, saya tidak layak, saya tidak sempurna, saya banyak dosa, saya tidak mampu untuk melayani karena kehidupan saya, masa lalu saya begini begitu. Ingat, ketika dicatat nama Uria, itu membayangi kehidupan Daud sampai perjanjian baru. Tetapi kalau pada ayat terakhir, dan ternyata pada kenyataannya dia menjadi penutup dari silsilah Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa. Tuhan punya kasih karunia dalam kehidupan saya dan saudara. Bereskan kehidupanmu. Kalau engkau merasa engkau tidak layak, berhubungan dengan Tuhan, bereskan dengan Tuhan. Dan jangan pernah engkau membiarkan dirimu untuk kemudian mendengar dari orang lain. Mendengar dari orang lain yang selalu menuduh engkau, yang selalu
membuat engkau pesimis. Jangan dengarkan suara orang, tapi dengarkan suara Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah bereskan engkau, Tuhan mau bilang sama mereka, apakah engkau menjadi hakim bagi hambaku? Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan pelajaran juga bagi saya dan saudara, ketika kita melihat ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, jangan pernah engkau mengungkit masa lalunya. Mari belajar dari kehidupannya. Amin. Kalau dia dipakai Tuhan, dia sudah dipanggil sebelum dia lahir. Dan kalau dia melakukan dosa dan tetap dalam pelayanan, itu yang Tuhan rindukan daripada dia terbuang dan tidak tetap tinggal dalam panggilan Tuhan. Jangan kemudian saya dan saudara menjadi hakim bagi orang lain. Tuhan saja sudah ampuni. Siapa kita? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kemudian mengintrospeksi kehidupan saya dan saudara. Siapapun engkau, yakinlah bahwa engkau sudah dipanggil sebelum engkau lahir. Dan mari tetap dalam panggilan Tuhan. Ada setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan engkau. Tidak kau harus berdiri di sini menjadi hamba Tuhan yang bicara di mimbar banyak. Dan itu mari kita minta Tuhan, beri saya kepekaan untuk mengerti apa rencana Tuhan, dan engkau mau pakai kehidupan saya sebagai apa. Jangan pernah engkau melihat kehidupanmu dengan penilaian orang lain. Mari melihat kehidupanmu dengan penilaian Tuhan. Jadi, boleh dong kita berbuat dosa? Oke? Tidak. Tidak ada pembenaran dalam firman Tuhan untuk kita melakukan dosa. Karena apa? Ingat bahwa ada konsekuensi setiap perbuatan kita. Dicatat sampai perjanjian baru, nama Uria melekat bagi Daud. Itu bicara apa? Bahwa Uria menghantui kehidupan Raja Daud. Akibat dosa Abraham, Ishak, Yakub, ada konsekuensi yang mereka terima. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Mari kita minta Tuhan tolong, Roh Kudus penolong kita. Tuhan, mampukan saya untuk bertahan supaya saya tidak melakukan hal yang tidak berkenan kepadamu. Karena walaupun sudah diampuni, ada resikonya. Dan kalau engkau melihat ada hamba-hamba Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan dengan masa lalunya yang menurutmu engkau yang lebih baik, ingat bahwa itu kesempatan buat mereka. Dan saya percaya kalau mereka masih dalam pelayanan, mereka sudah membereskannya dengan Tuhan secara pribadi, bukan urusanmu. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Roma 11 ayat 22, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Artinya apa? Tetap cari perkenanan Tuhan, minta selalu Tuhan, berkemurahan hati. Dan saya mau ingatkan firman Tuhan, ingatkan bagi saya dan saudara pada siang hari ini, sampai kapan kesempatan dan kemurahan Tuhan itu berlaku bagi saya dan saudara? Sampai engkau kemudian mati. Jadi selama engkau hidup, itu adalah kesempatan bagimu untuk mencari perkenanan Tuhan, untuk tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan. Karena kalau engkau sudah mati, tidak ada lagi kesempatan untuk berubah. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi satu hal, bukankah kata dari pemimpin pujian tadi, kata dari suami saya, firman Tuhan berkata kita seperti embun, seperti rumput, bunga rumput, seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Bersyukur kita lewat dari pandemi ini, karena dari lewat pandemi ini kita melihat betul firman Tuhan mengglobal, bahwa tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun negara yang bisa mempertahankan kelangsungan hidup rakyatnya.
Karena dengan seketika disikat, mati lenyap. Kalau kita masih ada setelah 2 tahun pandemi, itu kesempatan bagi kita. Amin. Dan itu berlaku kasih karunia dalam kehidupan saya, saudara. Amin. Tidak harus sempurna, tetapi cari terus perkenanan Tuhan dan jadilah pemenang.